Malam ini, saya akan bawa kalian ke sebuah gang gelap di Jatinegara, Jakarta Timur. Di sanalah berdiri sebuah bilik pijat tua yang konon sudah lama tutup. Tapi anehnya, ada saja orang yang mengaku pernah masuk dan dilayani oleh seorang perempuan cantik. Masalahnya, begitu mereka keluar, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Kalau kalian penasaran apa yang sebenarnya menunggu di balik pintu bilik itu, jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Ingat, apa yang kalian dengar malam ini mungkin akan menghantui pikiran kalian saat melewati gang sepi di Jakarta. Jakarta Timur, tahun ke-2012. Malam itu baru saja selesai hujan. Jalanan di sekitar Jatinegara masih basah. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup di aspal yang mengilap. Darto, seorang pria berusia 30-an, melangkah gontai setelah pulang lembur dari proyek bangunan. Tubuhnya letih, pikirannya penuh beban. Di warung kopi pinggir jalan, ia mendengar obrolan dua pria lain tentang sebuah tempat pijat tua yang katanya bisa bikin orang merasa segar. Bukan cuma badan, tapi juga hati. Nama tempat itu disebut Samar. Bilik Sari, lokasinya di sebuah gang kecil tak jauh dari rel kereta. Rasa penasaran mengalahkan logika. Malam berikutnya, Darto menyusuri gang sempit yang disebut orang. Jalannya sepi. Hanya ada suara anjing menggonggong jauh di ujung gang. Bangunan itu tampak kusam. Cat dinding mengelupas. Papan namanya sudah pudar. Hanya huruf samar-samar terbaca, Bilik Sari. Anehnya, meski terlihat mati, pintunya terbuka sedikit. Cahaya lampu redup menyorot keluar. Darto menelan ludah, melangkah masuk. Bau minyak urut bercampur lembab ruangan menyergap hidungnya. Lorongnya gelap, hanya diterangi lampu kuning buram. 3 bilik tampak terkunci rapat, kecuali satu di ujung. Di sanalah ia melihat seorang wanita berdiri diam, mengenakan kebaya sederhana warna krem. Rambutnya tergerai hitam panjang, wajahnya teduh, cantik, tanpa senyum berlebihan. Mas Kapek, Ja, suaranya lembut, hampir berbisik. Darto hanya mengangguk. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia masuk ke bilik itu, duduk di atas kasur tipis yang dilapisi spray putih kusam. Wanita itu memijatnya perlahan. Sentuhannya dingin, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Darto terbuai, hampir lupa waktu. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar napas mereka berdua. Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki menyeret sandal. Darto menoleh, tapi pintu bilik tetap tertutup rapat. Wanita itu tetap memijat, seolah tidak mendengar apapun. Darto menahan napas. Bulu kuduknya meremang. Namun anehnya, ia tidak beranjak pergi. Malam itu, ia pulang dengan tubuh terasa ringan. Pikirannya lebih lapang. Di jalan pulang, ia masih bisa mencium samar aroma minyak urut yang menempel di bajunya. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali lagi. Meski ia sadar ada sesuatu yang tak wajar di tempat itu. Beberapa hari kemudian, setelah pekerjaan kembali menumpuk, Darto tak tahan untuk datang lagi. Ia menyusuri gang itu, menemukan bangunan yang sama, pintu yang terbuka dengan cahaya redup di dalamnya. Kali ini ia langsung menuju bilik ujung. Wanita itu sudah ada di sana, duduk bersila, seolah menunggu. Wajahnya masih sama, cantik tapi pucat. "Mari mas," ujarnya singkat. Darto kembali merasakan sentuhan dingin itu.
Kali ini lebih intens. Ia semakin larut. Bahkan sempat merasa hangat meski udara di bilik begitu pengap. Namun di tengah kenikmatan itu, telinganya menangkap suara samar. Seperti tangisan perempuan dari balik dinding. Tangisan lirih, tertahan, sesekali berubah jadi erangan pendek. "Bakyu, itu suara siapa?" Darto memberanikan diri bertanya. Wanita itu berhenti sejenak, menoleh padanya dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Jangan hiraukan, Mas. Fokus saja sama saya," ucapnya pelan. Kemudian melanjutkan pijatannya. Darto berusaha menurut, tapi tangisan itu makin jelas. Seolah datang dari bilik sebelah. Ia ingin menoleh, namun tubuhnya seperti berat ditahan. Hingga akhirnya suara itu mendadak berhenti. Berganti keheningan mencekam. Darto menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ketika ia menoleh sekilas ke wajah wanita itu, ia tertegun. Untuk sepersekian detik, wajah cantik itu tampak berubah. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya pecah, matanya cekung dengan lingkar hitam pekat. Namun ketika ia berkedip, wajah itu kembali normal. Seolah tak terjadi apa-apa. "Mas, kenapa? Lihat saya." Wanita itu tersenyum tipis, seakan ingin menenangkan. Darto hanya mengangguk, berusaha mengabaikan apa yang ia lihat. Meski hatinya digelayuti rasa takut, ada dorongan kuat yang membuatnya tetap ingin kembali. Ada magnet aneh dalam bilik itu, dalam sosok perempuan itu. Malam kian larut. Suara azan subuh dari masjid jauh terdengar samar. Saat ia keluar dari bangunan itu, gang sudah gelap kembali. Pintunya menutup sendiri perlahan tanpa suara. Darto menoleh sekali lagi. Tapi yang ia lihat hanya dinding kusam dan pintu terkunci rapat. Seolah tidak pernah terbuka sebelumnya. Beberapa minggu setelah kunjungan pertamanya, Darto semakin sering datang ke gang kecil di Jatinegara itu. Pekerjaan keras di proyek hanya jadi alasan. Yang sesungguhnya ia kecanduan pada sosok wanita bilik ujung. Rasanya tak lengkap kalau seminggu saja ia tidak menemuinya. Jakarta di malam hari selalu riuh. Suara klakson bus dan motor tak ada habisnya. Tapi begitu Darto melewati rel kereta, masuk ke gang gelap itu, dunia seakan berubah. Sepi, lembab, dan dingin. Bangunan tua itu selalu menunggunya dengan pintu sedikit terbuka dan cahaya kuning redup di dalamnya. Suatu malam, sebelum masuk ke bilik, Darto bertemu seorang lelaki tua yang duduk di bangku kayu dekat warung rokok. Lelaki itu menatapnya leket-leket. "Mas, hati-hati, jangan sembarangan masuk. Tempat itu sudah lama ditutup," katanya pelan, seperti memperingatkan. Darto mengangguk saja, pura-pura tak peduli. Dalam hatinya, ia yakin lelaki itu salah. Baginya, tempat itu nyata, masih buka, dan selalu ada wanita yang menunggunya. Ia pun masuk dengan langkah tergesa. Di bilik ujung, perempuan itu sudah ada. Kali ini rambutnya digelung rapi, mengenakan kebaya hijau pudar. Senyumnya tipis, matanya sayu. "Kamu datang lagi," katanya, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Darto merasa ada ikatan aneh di antara mereka. Ia duduk, membiarkan wanita itu menyentuh pundaknya. Sentuhan dingin yang dulu terasa asing, kini membuatnya nyaman. Namun, baru beberapa menit, terdengar suara ketukan keras di pintu bilik sebelah. 3 kali, lalu berhenti. Darto terperanjat, menoleh ke arah suara. "Siapa itu?"
"Mbak," tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, senyumnya lenyap. Diganti ekspresi kosong. Tangan yang tadi lembut kini terasa kaku, hampir menusuk kulitnya. Darto menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Tapi detik berikutnya, wanita itu kembali normal. Seolah tidak terjadi apapun. "Jangan hiraukan, Mas. Di sini cuma ada kita berdua," katanya lirih. Namun, rasa takut itu tidak mudah hilang. Darto memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ketika ia membuka mata lagi, ia melihat bayangan samar di cermin kecil yang tergantung di dinding bilik. Sosok perempuan berambut acak, wajahnya dipenuhi luka, berdiri tepat di belakangnya. Darto menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa selain wanita itu. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Kadang ia mendengar bisikan namanya di telinganya, padahal wanita itu tidak membuka mulut. Kadang ia mencium bau anyir bercampur dengan minyak urut. Kadang ia melihat bayangan kaki telanjang penuh lumpur keluar dari bilik lain lalu menghilang begitu saja. Meski begitu, Darto tetap kembali. Ada semacam candu yang membuatnya tidak bisa lepas. Tubuhnya memang terasa segar setiap pulang dari sana. Tapi perlahan wajahnya makin pucat. Lingkar hitam di matanya semakin jelas. Rekan kerjanya mulai memperhatikan. "Dar, lo kenapa sih? Sekarang makin kurus aja. Jangan-jangan lo main sama setan," ucap temannya suatu malam sambil tertawa setengah serius. Darto hanya nyengir, menutupi kegelisahannya. Ia tidak berani bercerita. Sampai akhirnya ia tak tahan lagi dan menceritakan sedikit kepada Seno, salah satu teman dekatnya di proyek. Seno terdiam lama setelah mendengar cerita itu. "Lo sadar gak sih, tempat pijat yang lo maksud itu udah lama tutup, Dar. Gue pernah lewat situ siang-siang. Bangunannya kosong, kumuh, kayak rumah hantu. Mana ada yang buka malam-malam," kata Seno dengan wajah serius. Darto membantah, "Gue lihat sendiri. Nomor lampunya nyala, ada orangnya, ada yang mijat gue tiap kali gue datang." Seno menggeleng. "Lo jangan bego, itu jin, Dar, atau arwah. Jangan sampai lo kebablasan." Perdebatan itu membuat Darto gelisah. Malam itu ia memutuskan untuk membuktikan. Ia mengajak Seno datang ke gang itu sekitar pukul 11 malam. Namun saat sampai di sana, bangunan itu gelap gulita. Pintu rapat tertutup, kaca jendela pecah, dinding penuh lumut. Tidak ada cahaya kuning, tidak ada suara apapun. "Lihat kan? Lihat kan? Gue bilang juga apa?" ujar Seno. Darto bingung menatap lama bangunan itu. "Nggak mungkin. Nomor semalam gue masih kesini." Seno menghela napas, menarik lengan Darto. "Udahlah, jangan aneh-aneh. Kalau lo masih kesini, gue takut lo nggak balik." Mereka pun pulang. Tapi malam berikutnya, ketika Darto tidak bisa menahan rasa rindu aneh itu, ia kembali sendiri. Dan benar saja, bangunan itu kembali seperti biasa. Pintu sedikit terbuka, cahaya kuning temaram dari dalam. Seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Darto masuk dengan perasaan campur aduk. Wanita itu kembali menunggunya. Kali ini dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Senyumnya tipis, tapi matanya tampak berkilat aneh. "Mas,
Jangan lama-lama pergi lagi. Saya kesepian kalau sendirian, katanya. Kata-kata itu menusuk dada Darto. Ia tidak tahu harus takut atau terharu. Tapi saat ia meraih tangan wanita itu, tubuhnya tersentak. Tangan itu dingin, tapi di balik kulitnya terasa seolah hanya ada tulang. Ia buru-buru melepaskan. Namun wanita itu menatapnya tajam, seolah marah karena ditolak. Jakarta Timur, awal Mei tahun 2012. Malam itu, udara lembab. Angin berhembus pelan, membawa bau kali yang hitam di sekitar Jatinegara. Darto berjalan sendirian menuju gang sempit di dekat rel. Ia tidak peduli pada kata-kata Seno. Tidak peduli pada peringatan lelaki tua di warung rokok. Hatinya hanya dipenuhi keinginan untuk bertemu lagi dengan perempuan bilik ujung. Ada rasa rindu aneh yang terus menggerogoti, seperti candu yang tidak bisa dihindari. Bangunan itu kembali menyambutnya dengan pintu terbuka. Cahaya kuning buram menyorot keluar, meski dari luar dindingnya terlihat semakin kusam dan retak. Darto melangkah masuk, melewati lorong yang kini lebih sunyi daripada biasanya. Semua bilik terkunci rapat, kecuali satu. Perempuan itu duduk di atas kasur tipis, mengenakan kebaya putih. Wajahnya pucat, tapi tetap menawan. Rambut hitamnya menjuntai hingga menutupi sebagian bahu. Senyum kecil terukir di bibirnya ketika melihat Darto. "Mas, datang lagi." "Saya senang," bisiknya. Darto duduk di sampingnya. Ia ingin menyentuh, ingin merasakan kembali sentuhan yang selalu membuatnya betah. Tapi sebelum ia sempat berbicara, terdengar suara berisik dari bilik sebelah, seperti benda berat diseret di atas lantai, lalu diikuti suara ketukan berulang di dinding. Darto menoleh dengan wajah pucat. "Suara apa itu?" tanyanya dengan nada tegang. Wanita itu hanya menatapnya dalam-dalam, tidak menjawab. Tiba-tiba, pintu bilik sebelah bergetar keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Darto bergidik, tubuhnya kaku. Tapi detik berikutnya, semuanya hening lagi. Ia menarik napas, mencoba berdiri, tapi tangan perempuan itu menahan lengannya. "Jangan pergi, Mas. Temani saya malam ini," ucapnya. Suaranya kini berbeda, berat, hampir serak. Darto menelan ludah, duduk kembali dengan pasrah. Tapi saat ia menatap wajah perempuan itu lebih lama, sesuatu membuatnya merinding. Matanya tidak lagi bening, melainkan berwarna gelap pekat, seperti rongga kosong. Senyumnya melebar perlahan, hingga sudut bibirnya tampak robek. Lampu redup di bilik itu tiba-tiba berkedip. Dalam sekejap, bayangan tubuh lain muncul di sudut ruangan. Sosok perempuan dengan rambut kusut, tubuh penuh luka lebam, wajahnya hancur, menatap Darto dengan mata melotot. Bayangan itu bergerak cepat, lalu menghilang di balik dinding. Darto terlonjak, hampir berteriak. Ia ingin kabur, tapi pintu bilik mendadak menutup sendiri, menimbulkan bunyi keras. Gagang pintu bergetar hebat, seolah ada yang menguncinya dari luar. Perempuan di hadapannya masih duduk tenang, matanya kosong menatap lurus. "Mas, jangan tinggalkan saya. Dulu saya juga dikunci di sini sendiri sampai mati," katanya lirih. Suasana bilik semakin pengap. Bau anyir menusuk hidung, bercampur dengan aroma minyak urut basi. Darto mulai merasa sesak. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia berusaha meraih pintu, memutar gagang, tapi sia-sia. Pintu itu tidak bergeming. Lalu terdengar suara tangisan lirih,
sama seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Tangisan itu makin lama makin keras, bergema di seluruh lorong. Disusul suara perempuan menjerit panjang, membuat Darto menutup telinga. Ketika ia menoleh ke arah wanita bilik, tubuhnya sudah berubah. Kulitnya pucat membiru, bibirnya membiru, mata melotot, lidah menjulur, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Darto jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia memukul-mukul pintu, berteriak meminta tolong. "Tolong, buka, ada orang!" Suaranya serak, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki menyeret, semakin dekat ke biliknya. Dalam kepanikan, ia mencoba menutup mata, berharap semua itu hilang. Tapi tiba-tiba terasa sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, keras, seperti tulang. Ia menoleh dan mendapati wajah perempuan itu hanya sejengkal dari wajahnya, dengan senyum mengerikan dan mata kosong. "Mas, sekarang giliran kamu menemaniku di sini," bisiknya. Darto berteriak sekuat tenaga. Setelah itu, gelap. Esok paginya, warga menemukan Darto tergeletak di depan bangunan tua itu. Tubuhnya pucat, matanya kosong menatap langit. Bibirnya bergetar, seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Saat dibawa ke rumah sakit terdekat, dokter tidak menemukan luka fisik apapun, hanya kelelahan ekstrem dan tanda-tanda syok yang membuat bulu kuduk merinding. Di bajunya tercium bau minyak urut bercampur darah kering. Padahal bangunan yang disebut bilik sari itu sudah lama tutup sejak tahun 2001. Setelah seorang pekerja ditemukan mati mengenaskan di bilik terkunci, tubuhnya membiru dengan bekas jerat di leher. Sejak malam itu, Darto tidak pernah lagi berani mendekati gang tersebut. Namun, orang-orang yang melewati sekitar Jatinegara kadang mengaku melihat sesosok perempuan berkebaya berdiri di depan bangunan tua itu, tersenyum samar, seolah masih menunggu tamu berikutnya masuk ke bilik ujung. Teman-teman, dua Rita, itulah kisah mencekam tentang perempuan di bilik pijat tradisional di Jakarta Timur. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat yang terlihat sepi itu benar-benar kosong. Dan tidak semua senyum manis yang menyambut kita berasal dari manusia. Hati-hati ketika rasa lelah membuat kita mencari pelarian di tempat yang salah, karena bisa saja yang menunggu justru sesuatu dari dunia lain. Kalau kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar saya semakin semangat membawakan kisah-kisah mistis lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau kalian lewat gang sempit yang sunyi di Jakarta malam-malam, jangan sekali-kali menoleh terlalu lama. Bisa jadi ada yang menunggu di balik pintu yang tidak seharusnya terbuka.